Buaya putih penjaga jembatan merah Kali Kuto. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dan pengalaman warga sekitar. Halo semuanya, kali ini aku mau cerita tentang sosok misterius penjaga sungai Kali Kuto yang berada di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Sosok ini bukan hantu, bukan manusia, tapi buaya putih yang dipercaya sebagai makhluk gaib penjaga sungai. Wayo, mitos ini udah lama banget dipercaya oleh warga sekitar. Tapi yang bikin merinding, ternyata ada beberapa saksi mata yang benar-benar melihatnya. Ih, merinding. Jembatan merah Kali Kuto adalah jalur penting Pantura. Tapi di balik ramainya kendaraan yang lewat, ternyata sungai di bawahnya menyimpan cerita angker. Warga sekitar percaya, di dasar sungai Kali Kuto tinggal seekor buaya putih sepanjang hampir 3 meter. Wow, besar banget. Tapi buaya ini bukan sembarang buaya. Au. Ia tidak pernah terlihat berenang seperti buaya biasa. Ia hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, seperti malam Jumat Kliwon atau saat bulan purnama. Saksi mata Pak Jumari. Salah satu saksi adalah Pak Jumari, warga desa Mentosari. Ia sudah puluhan tahun menjala ikan di Kali Kuto. Satu malam, saat ia sedang melempar jala, tiba-tiba air sungai diam. Hening, tidak ada arus. Dan di kejauhan terlihat seekor buaya putih muncul perlahan dari permukaan air. Badannya besar, panjang, dan kulitnya berkilau terkena cahaya bulan. Pak Jumari tidak lari, ia justru duduk diam, membaca doa dalam hati, karena ia tahu jika tidak mengganggu, maka buaya itu tidak akan mencelakai. Anehnya, setelah kejadian itu, hari tangkapan ikan Pak Jumari selalu banyak. Wow. Beberapa warga bahkan percaya bahwa melihat buaya putih adalah tanda akan datanya rezeki besar. Tapi di balik berkah itu, warga juga percaya buaya putih itu akan meminta tumbal. Biasanya setahun sekali. Dan inilah bagian paling menyeramkan. Dulu, katanya yang jadi korban hanyalah orang luar daerah. Tapi sejak pembangunan jembatan dan proyek penimbunan Kedung Duladi, warga lokal pun mulai jadi korban. Oh my god. Tahun 2025 ada 4 korban meninggal tenggelam di Kali Kuto. Oh my god. Semuanya warga sekitar, termasuk anak-anak. Salah satunya Dava, usia 12 tahun. Dia mandi bersama teman-temannya di pinggir sungai. Tapi tiba-tiba hilang. Tubuhnya baru ditemukan berhari-hari kemudian, jauh dari tempat ia tenggelam. Warga percaya buaya putih itu sedang marah. Mungkin karena tempat tinggalnya diganggu, mungkin karena banyak manusia serakah yang mengambil pasir dan batu dari sungai tanpa izin. Ritual malam hari. Ada juga warga bernama Mas Indra, seorang konten kreator Batang. Ia mencoba membuktikan sendiri kisah ini.
Malam Jumat Kliwon, ia datang ke tepi kali Kuto sambil membawa bunga 7 rupa, dupo, dan lilin. Ia duduk diam, membaca doa, dan tak lama kemudian, katanya, air sungai berubah jadi tenang. Tapi entah kenapa bulu kudukku berdiri semua, kata Mas Indra. Ia tak melihat buaya putih secara langsung, tapi merasakan ada sesuatu besar yang sedang memperhatikan dari dalam sungai. Orang-orang tua di sana percaya legenda buaya putih ini bukan sekedar dongeng, tapi peringatan agar kita tidak merusak alam. Jangan menangkap ikan dengan racun, jangan menggali pasir seenaknya, jangan sombong di tempat yang bukan milik kita. Karena sungai, gunung, hutan semua punya penjaga. Dan buaya putih di Kali Kuto adalah salah satunya. Sampai sekarang cerita buaya putih Kali Kuto masih hidup. Bukan cuma dari mulut ke mulut, tapi juga dari kejadian-kejadian nyata yang tak bisa dijelaskan logika. Oh my god. Jadi, kalau kamu lewat jembatan merah di Batang dan melihat sungai di bawahnya mengalir pelan, jangan lupa ucapkan salam dalam hati. Siapa tahu penjaganya sedang memperhatikanmu.